Dalam sebuah proses syuting, para kru seperti kameramen, penata cahaya atau lain sebagainya memang harus berada di belakang layar. Namun kadang tidak selamanya berjalan mulus, sebab ada saja kesalahan adegan yang membuat kru barusan menjadi ikut rekam dalam gambar. Bahkan parahnya, ada beberapa yang sudah terlanjur ditayangkan, sehingga menjadi kesalahan kecil yang bisa disaksikan oleh penonton. Dalam hal ini, kita akan mengulas mengenai kru di belakang layar yang tidak sengaja terekam dalam berbagai adegan serial atau movie tokusatsu. Tidak hanya itu, properti-properti syuting yang turut terekam pun akan kita masukkan dalam kasus kali ini. Dan langsung saja kita simak 7 tokusatsu yang tidak sengaja memperlihatkan kru atau properti di belakang layar versi Tokufax Indonesia. Mighty Morphin Power Rangers Season kedua episode ke-8. Beberapa episode lalu, kita sudah mengulas soal Zyuto, yakni footage Zyuranger yang dibuat khusus untuk Power Rangers. Dan ternyata memang tidak sepenuhnya rapi, karena memang masih ada sedikit error yang ada di beberapa adegan. Seperti pada episode ke-8 season kedua yang berjudul The Power Stealer, di mana Jason dan Billy harus menyelamatkan kawan Rangers lainnya yang tengah disandra. Kita bisa melihat dengan sekilas di beberapa potongan adegan Zyuto, di mana tidak sengaja memperlihatkan 2 buah truk yang diparkir di sudut kanan gambar. Di sana juga sepintas menunjukkan benda yang menyerupai properti khusus untuk syuting, walaupun sulit untuk diidentifikasikan benda apa itu. Hal tersebut diyakini oleh para fans sebagai truk untuk produksi film, bukanlah truk yang lazim digunakan di area pertambangan yang merupakan lokasi syutingnya. Apalagi pada versi remaster 2010, bagian yang menunjukkan truk barusan sengaja dihilangkan. Maka dari itu, semakin mempertegas bahwa itu adalah bagian error yang harus dihapuskan sebelumnya. Akan tetapi, karena hanya berlangsung kurang dari sepersekian detik, maka jarang pula disadari oleh sebagian besar penonton, kecuali Anda mempausnya di momen yang tepat. Mighty Morphin Power Rangers Season 3 episode ke-6. Pada season ketiga ini pun masih bisa menyertakan adegan yang menunjukkan properti syuting secara tidak sengaja, seperti pada episode ke-6 berikut, di mana menjadi debut untuk kemunculan kekuatan baru, yakni Ninja Ranger Power. Pada saat pasukan Tengu Warrior beraksi di sebuah gurun, di sanalah Tommy dan kawan-kawan melakukan percobaan pertama mereka dengan kekuatan baru tersebut. Dan di saat salah satu pasukan tersebut hendak menyerang Billy dengan cara terbang mendekatinya, saat itulah kamera yang di-shoot memperlihatkan sebuah mobil atau truk berwarna biru silver. Mobil itu terlihat dari kejauhan dan hanya berlangsung sepersekian detik saja. Mungkin banyak pula yang beranggapan bahwa itu bisa saja sebuah mobil biasa yang sengaja diparkir di tengah area gurun. Namun, ada satu hal yang membuatnya aneh, yakni karena lokasi pertempuran tersebut dilatarkan terjadi di dimensi lain, saat para Rangers baru beranjak dari Temple of Power. Jadi, menampilkan kendaraan casual di tengah dimensi mystical memang agak janggal untuk diterima logika. Akan tetapi, karena hanya berlangsung kurang dari 2 detik, maka itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap progres ceritanya. Power Rangers in Space episode ketiga. Masih di Power Rangers, walaupun season sehebat in Space sekalipun, nyatanya masih punya beberapa error adegan, terutama yang memperlihatkan stunt crew yang seharusnya tidak terlihat. Dalam episode ketiga yang berjudul Save Our Ship, para Rangers untuk pertama kalinya membawa Andros ke bumi, dan tanpa mereka sadari, pasukan Quatron setengah mengikuti mereka. Di saat itulah pertempuran terjadi, namun ketika diawali dengan adegan Andros yang tengah bertarung, salah satu pasukan Quatrons yang dimaksud nampak sedikit terangkat topengnya, sehingga sepintas memperlihatkan wajah sang stuntman. Itu memang hanya terjadi kurang dari sepersekian detik, akan tetapi menjadi sebuah spekulasi bahwa kostum helmet barusan mungkin saja tidak dikencangkan dengan benar. Namun hal itu tidak mempengaruhi apapun yang terjadi setelahnya, karena memang hanya berlangsung dengan sangat singkat dan nyaris tidak disadari oleh penonton, kecuali Anda mempausnya di momen yang dimaksud. Power Rangers Super Mega Force episode keempat. Kostum Ranger mungkin agak sensitif untuk digunakan, sebab bagian helmetnya memiliki visor yang bisa memperlihatkan pantulan bayangan layaknya cermin, seperti di episode keempat Super Mega Force ini, karena secara tidak sengaja memperlihatkan refleksi gambar kru di belakang layar. Hal itu terjadi saat Troy dan kawan-kawan berada di Animarium dan berubah menjadi Wild Force Ranger. Dan ketika Red Lion mulai menampakkan diri di hadapan Rangers dan juga para musuhnya, ada adegan yang di-shoot dari arah depan wajah para Ranger dari jarak dekat. Dan di visor helmet Emma yang tengah berkostum White Ranger, kita bisa melihat sekilas pantulan para kru di belakang layar di bagian visor tersebut. Mungkin saja ada yang beranggapan bahwa itu bukanlah kru, melainkan monster dan juga pasukan X-Borg.
Akan tetapi, di situ pula lah kita bisa melihat ada beberapa properti seperti kamera dan peralatan lainnya. Adegan ini merupakan salah satu footage original Power Rangers dan bukan berasal dari counterpart series Jepangnya. Maka dalam hal ini, error barusan adalah murni milik Saban Brands. Namun sekali lagi, bagian yang dimaksud hanya bisa dilihat jika kita mempausnya di momen yang tepat. Uchu Sentai Kyuranger episode ke-21. Ingat pertarungan Stinger, Kotaro, Lucky melawan Scorpio? Di episode ke-21 ini menjadi pertempuran epik kakak beradik kalajengking tersebut. Dan juga sekaligus menjadi tanda kembalinya salah satu anggota mereka, yakni Chem, sang robot banteng humanoid yang melemparkan senjata andalannya, yakni QX. Di menit ke-1,47 detik durasi episode tersebut, kita bisa melihat adegan QX yang dilemparkan ke arah Scorpio sesaat sebelum Chem muncul di hadapan rekan-rekannya. Dan jika Anda mempaus momen yang tepat, kita bisa melihat salah seorang kru yang justru melemparkan kapak tersebut. Ya, pria yang nampaknya bertopi dan berpakaian casual tersebut merupakan kru member yang seharusnya bertugas di balik layar. Namun kameramen nampaknya membuat suatu kesalahan kecil yang mengakibatkan pria ini menjadi terlihat sekilas dalam frame. Akan tetapi, itu hanya terjadi dengan sangat-sangat singkat dan mungkin terlewatkan begitu saja dari pandangan mata kita saat menyaksikan episode barusan. Kamen Rider X Atrix, Kamen Rider Genmu, bicara soal kru, dalam episode spesial Kamen Rider X8 ini juga memunculkan momen di mana kru masih bisa terlihat di spot kamera, walaupun hanya sepintas. Kamen Rider X Atrix merupakan rangkaian episode spesial yang memiliki beberapa bagian, dan di part pertama, kita bisa melihat Emu yang menggunakan gasat dari Rider-Rider pendahulunya. Dan ketika Emu berubah menggunakan gasat Kamen Rider Drive, kita bisa melihat adegan yang di-shoot dari beberapa angle. Dan dari bagian belakang punggungnya, kita bisa melihat ada seorang anggota kru yang terekam di antara lengan dan punggung X8 yang berbentuk Kamen Rider Drive. Orang yang dimaksud bukanlah ekstras ataupun figuran, karena ia nampak mengarahkan pandangannya pada X8 seolah dia sedang bekerja seperti biasa. Maka bisa diasumsikan itu merupakan salah satu anggota kru untuk sesi syuting tersebut. Sama seperti sebelumnya, hal itu nyaris tidak disadari oleh penonton. Namun jika kalian mempausnya, maka kru yang dimaksud bisa terlihat dengan cukup jelas di sana. Kamen Rider Reiwa The First Generation tidak hanya di episode televisi, bahkan di layar lebar sekalipun bisa menampilkan hal serupa. Meskipun persiapan dan proses yang dilakukan bisa lebih panjang dan mendetail ketimbang televisi series. Kamen Rider Reiwa The First Generation ini menampilkan kolaborasi antara Kamen Rider Zero One dan juga Kamen Rider Zio, di mana menjadi crossover antara Rider terakhir era Heisei dan juga Rider pertama era Reiwa. Namun sekali lagi, nampaknya kru belakang layar memang harus mencari spot yang tidak terekam oleh kamera. Dan ironisnya, kru yang terekam tersebut adalah sang kameramen itu sendiri. Bagian yang dimaksud bisa dilihat pada adegan pertempuran Geis, Tsukuyomi dan juga Woz melawan pasukan Trilobite Magia di kantor Hidden Intelligence. Kameramen dan juga beberapa kru lainnya bisa terlihat di pantulan bayangan pilar cermin saat Geis tengah disorot oleh kamera. Itu nampak sangat jelas, karena bagian yang dimaksud berlangsung lebih lama beberapa detik dari kesalahan lain sebelumnya. Mereka nampaknya berdiri secara casual menghadap para pemain yang sedang bertarung sesuai skenario. Maka bisa dipastikan itu merupakan kru member yang seharusnya tidak terlihat di sana. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.